Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaction bagaimana apakah Malaysia shock ketika TNI Indonesia kedatangan rudal baru, teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita lihat bagaimana reaksi warga Malaysia. Rudal baru Pertiwi memanggil, jangankan hujan air, ini hujan peluru dan batu pun kita terjang. Indonesia ya. Wow, keren. Personil dan rudal ke perbatasan Malaysia. Oh, berarti dikirim ya rudalnya. Meyakinkan yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Jadi kita guna kawasan ini sebagai Laut Sulawesi. Sementara itu, Perdana Menteri berkata perbincangan Malaysia dengan Indonesia berhubung isu pertikaian Ambalat di Laut Sulawesi adalah petanda persahabatan yang baik. Saya mewakili Kerajaan Persekutuan, pertahankan hak negeri Sabah, 1 inci pun tidak kita akan korbankan. Baru-baru ini, Indonesia resmi kedatangan rudal balistik Kan dari Turki yang langsung ditempatkan di Kalimantan Timur. Senjata canggih ini menambah taring Indonesia di perbatasan, mampu menghantam target hingga 280 km. Sebagai operator asing pertama Han versi ekspor, Indonesia mengirim pesan jelas, siap merespons ancaman regional kapan saja. Di tengah panasnya sengketa Ambalat, Perdana Menteri Malaysia pun dibuat dilema. Ia mengaku hanya ada 2 opsi, perang atau dialog. Meski memiliki hubungan dekat dengan Prabowo, ia harus meredam warganya yang menolak kesepakatan dengan Indonesia. Pertiwi memanggil, jangankan hujan warga air, Malaysia. hujan peluru dan batu pun kita terjang. Di rudal Indonesia memesan rudal dari Turki bernama Rudal Khan, itu ternyata sudah sampai di Kalimantan Timur. Nah, rudal ini tuh disebut bisa menghancurkan target sejauh 280 km. Rudal balistik yang Indonesia pesan dari Turki ini dilaporkan sudah mendarat dan terpasang di Kalimantan Timur. Nah, Indonesia ini telah memesan rudal balistik Kan Roketsan dari Turki ini diketahui sudah sejak tahun 2022 lalu. Rudal balistik ini merupakan senjata penghancur jarak jauh yang dapat ditembakkan dari darat, laut, ataupun udara, termasuk dari kendaraan peluncur. Nah, sistem rudal Kan sendiri disebut-sebut mampu menghancurkan berbagai target di permukaan dalam jarak sejauh 280 km. Nah, sistem rudal taktis yang diidentifikasi sebagai ITBM 600 ini terlihat di markas Batalion Artileri Medan ke-18, Yonarmet 18 Burit Kang Tenggarong pada 1 Agustus 2025. Nah, menariknya, jarak antara markas Yonarmet 18 Burit Kang Tenggarong dengan wilayah Malaysia ini cukup dekat, misalnya dengan Tawau, Sabah yang hanya sekitar 300 hingga 350 km. Masih menurut Defense Block, kali pertama dilaporkan oleh platform pertahanan Sahabat Keris yang menerbitkan gambar-gambar dari sistem senjata tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari otoritas terkait, baik Mabes TNI maupun Kementerian Pertahanan mengenai rudal balistik Indonesia ini. Namun bagi Indonesia, kehadiran rudal balistik perdana ini mencerminkan adanya upaya modernisasi yang lebih luas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pencegahan jarak jauh dan juga meningkatkan kemampuannya untuk merespons ancaman regional dengan cepat. Nah, Indonesia saat ini juga menjadi operator asing pertama rudal Kan versi ekspor. Dalam pernyataan publik sebelumnya, pejabat pertahanan Indonesia ini telah mengindikasikan bahwa perluasan kekuatan artileri dan juga rudal negara merupakan prioritas utama bagi Indonesia. Kemampuan untuk melakukan serangan presisi mendalam di dalam dan di luar batas negara Nusantara dipandang sebagai aset strategis, terutama dalam lingkungan keamanan yang dinamis dan juga seringkali tidak dapat diprediksi. Baik, ASEAN 25 jam ini dimulakan dengan laporan yang baru kami terima. Tiada sebarang persetujuan dimuktamadkan antara Malaysia dan Indonesia berhubung kebarangkalian pembangunan bersama antara kedua-dua negara. Perkara itu disahkan Kementerian Luar, Wisma Putra dan memaklumkan sebarang pembangunan bersama masih berada di peringkat perbincangan awal.
Dalam kenyataan pada Selasa, Malaysia kekal komited melindungi kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingannya selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau KUUL 1982. Katanya sebarang perbincangan berhubung perkara-perkara di atas dilaksanakan melalui mekanisme diplomatik berasaskan perundangan dan teknikal yang ditetapkan di bawah kerangka dua hala sedia ada. Kenyataan itu memaklumkan Malaysia turut menolak penggunaan istilah ambalat seperti yang dirujuk oleh Indonesia dan menegaskan kawasan tersebut adalah sebahagian daripada perairan Laut Sulawesi. Wisma Putra juga menegaskan komitmen untuk bekerjasama rapat dengan semua pihak berkepentingan termasuk Kerajaan Sabah bagi memastikan kepentingan negara terus dipelihara. Keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada 2002 yang mengesahkan kedaulatan Malaysia ke atas Pulau Sipadan dan Ligitan turut mengukuhkan lagi pendirian negara terhadap kawasan maritim berkenaan. Tepat kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Jadi kita guna kawasan ini sebagai Laut Sulawesi. Parlimen Malaysia. Kerajaan Madani kekal komited mempertahankan kedaulatan negara termasuk menyelesaikan isu sempadan antarabangsa secara Sabah, telus Kerajaan dan inklusif. Madani tekad Menteri beri jaminan lindungi sebarang isu sepenuhnya. berkaitan hak Sabah dan negara ini akan terus dilindungi. Untuk memutuskan sempadan mesti melibatkan kerajaan-kerajaan negeri termasuk kerajaan negeri Sabah. Tapi ini tidak menghentikan soal fitnah. Sebab itu saya fikir lebih baik Ketua Menteri dengar sendiri, kemukakan pandangan. Dan apa yang dibicarakan? Dia sebut ambalat, kita sebut Laut Sulawesi. Ini Menteri Malaysia ya teman-teman. Ada yang buat tohmahan di parlimen menyatakan, wah sudah selesai. Ini soal hubungan dua negara. Indonesia itu negara sahabat. Ya, Indonesia sahabat. Prabowo itu sahabat pribadi saya, sahabat keluarga. Saya mahu hubungan itu baik. Sementara itu, Perdana Menteri berkata perbincangan Malaysia dengan Indonesia berhubung isu pertikaian ambalat di Laut Sulawesi adalah petanda persahabatan yang baik. Saya mewakili Kerajaan Persekutuan, pertahankan hak negeri Sabah 1 inci pun tidak kita akan korbankan. Kita berunding dengan sahabat. Bukan kita menyerah. Tapi kita berunding cara baik. Baru-baru ini Datuk Seri Anwar dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersetuju untuk meneroka cadangan pembangunan bersama di Laut Sulawesi termasuk Blok Ambalat. Kawasan Ambalat merupakan zon maritim yang telah lama dipertikaikan, kaya dengan sumber minyak dan gas. Berkeluasan kira-kira 15,000 km persegi di perairan Sabah, ia dipercayai mengandungi rizab minyak mentah yang signifikan. Pilihan dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Dan kita ada argumen yang kuat. Macam kita minyak dalam peta ini. Memang betul. Walaupun minyak ini di dasar laut, dia masuk juga kawasan Indonesia. Minyak dan gas dia bukan sebenarnya kawasan Malaysia. Kita kata dari segi kajian 1979 itu minyak banyak sebelah kita, tapi tak sebelah dia. Jadi kalau kita korek, itu kena dapat persetujuan dia. Sebab minyak tu dia tak tunggu, dia tak ada sempadan di bawah dasar laut. Dia pertikai. Jadi pilihan kita sebagai negara sahabat, rundinglah. Itu dia kedudukan. Kita pertahankan kedudukan kita. Baik, kita tak compromise yang beluran. On record, we have not agreed. Belum ada apa-apa persetujuan dalam soal Laut Sulawesi ini. Itu sebabnya maka pada ketika rundingan bila masuk tajuk ini barulah dibawa. Sabah, baik. Malaysia sekarang pilih untuk berunding. Pesannya jelas, jangan coba-coba usik kedaulatan Indonesia, karena setiap ancaman akan dibalas dengan ketegasan dan kekuatan penuh militer Indonesia. Ya. Oke, segitu aja video reaction kita teman-teman. Jangan salah paham, ini cuma reaction. See you next video. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.